Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Ibu senang banget nih bisa hadir di hadapan kalian hari ini. Kepada mahasiswa sekalian, para calon bidan kebanggaan dari Poltekkes Kemenkes Bandung, selamat datang di sesi pemaparan materi kita. Hari ini, kita bakal membedah satu topik yang, ya mungkin kedengarannya sepele, tapi percayalah, ini tuh ibarat nyawa dari profesi kalian nanti di lapangan. Kita akan bahas tuntas soal record keeping atau pendokumentasian. Bersama Ibu Neneng Widaningsih, kita bakal lihat sama-sama kenapa sih sekedar goresan pena di atas kertas rekam medis itu bisa jadi penentu antara keselamatan pasien atau malah sebaliknya, sebuah malapetaka. Termasuk buat karir kalian sendiri loh. Yuk, kita mulai! Nah, untuk agenda kita hari ini, kita akan bergerak dari konsep sampai ke praktek nyata. Kita mulai dari esensi dasar record keeping, lanjut ke manfaat dan ancaman hukumnya, lalu prinsip dan langkah penerapannya, akuntabilitas metode SOAP, skenario kasus Nyonya R, dan kita tutup dengan evaluasi mutu dokumentasi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu mau kalian bener-bener tanamkan satu kalimat ini di kepala kalian. What is not documented is considered not done. Apa yang tidak dicatat dianggap tidak pernah dilakukan. Ini bukan sekadar kutipan keren buat pajangan mahasiswa sekalian. Ini tuh aturan main paling mutlak di dunia medis. Kalian bisa aja begadang semalaman ngerawat pasien, ngasih asuhan kebidanan yang paling luar biasa sempurna. Tapi di mata hukum, kalau kalian nggak nulis itu di rekam medis, tindakan itu dianggap nggak pernah ada. Jadi dokumentasi itu bukan tugas tambahan ya, itu adalah tameng hukum utama kalian. Bagian pertama, esensi dasar record keeping. Kita akan lihat kenapa ini bukan sekedar beban administratif. Sering deh ibu dengar keluhan dari mahasiswa pas lagi praktek klinik. Aduh ibu, capek banget harus nulis laporan terus. Ini kan cuma beban administrasi aja. Nah, pemikiran kayak gini yang harus kita luruskan sekarang juga. Dalam kebidanan, record keeping itu adalah proses yang sangat sistematis. Ini bukan cuma soal mindahin kata-kata ke kertas, tapi ini bagian yang benar-benar nggak terpisahkan dari manajemen asuhan itu sendiri. Ada dua hal penting di sini, ketertelusuran atau traceability dan akuntabilitas profesi. Maksudnya gimana? Lewat catatan ini, setiap keputusan klinis yang kalian ambil dari awal periksa sampai evaluasi, logikanya tuh bisa dilacak. Rekam medis ini alat komunikasi resmi kita dengan tenaga kesehatan lain, biar asuhan pasien nggak putus di tengah jalan. Masuk ke bagian kedua, manfaat dan ancaman hukum, khususnya kalau asuhan tidak dicatat secara real time. Biar Ibu perjelas, dampaknya ini beneran fatal kalau kalian sampai lalai. Pertama, balik lagi ke aturan emas tadi, secara hukum tindakan kalian dianggap fiktif atau nggak pernah dilakuin. Kedua, kalian sama aja ngebuang pelindung hukum kalian sendiri. Kalau amit-amit, suatu hari terjadi KTD atau kejadian tidak diharapkan sama pasien, rekam medis itu adalah bukti nomor 1 di pengadilan. Kalau catatannya asal-asalan atau ditunda-tunda nulisnya, bukti itu bakal lemah banget. Terus yang paling bahaya nih, kalau kalian nunda nyatet, itu artinya kalian cuma ngandalin ingatan. Padahal memori kita kan terbatas ya, kalau ada detail penting yang lupa, nyawa pasien lo taruhannya. Dan terakhir, kalian bakal dinilai gagal ngebuktiin kalau kalian udah kerja sesuai standar operasional prosedur. Lanjut ke bagian ketiga, prinsip dan langkah penerapan. Ini cara kita membangun tameng hukum tersebut. Jadi gimana dong cara bikin catatannya? Ada 5 langkah berurutan yang sifatnya wajib ya. Ingat, ini wajib bukan sunnah. Pertama, selalu identifikasi dan verifikasi data pasien. Pastikan NIK dan nomor rekam medisnya benar. Kedua, pencatatan real time. Kelar tindakan, langsung tulis. Ketiga, pakai terminologi standar. Tolong banget jangan pakai singkatan buatan sendiri yang cuma dimengerti sama kalian. Gunakan nomenklatur kebidanan yang resmi. Keempat, tulis jelas rencana tindakannya. Dan ini nih yang krusial, jangan sampai lupa, inform consent. Kelima, autentikasi. Ini berarti harus ada tanda tangan, nama terang kalian, dan waktu spesifiknya. Ini adalah cap tanggung jawab kalian. Bagian keempat, akuntabilitas metode SOAP. Ini adalah kerangka kerja harian manajemen kebidanan kita. Nah, untuk nerapin 5 langkah tadi setiap harinya, kita kan biasa pakai metode SOAP. Tapi, mari kita lihat ini dari sudut pandang pertanggungjawaban. Untuk bagian subjektif dan objektif, yang dinilai adalah akuntabilitas data. Ini artinya, kalian harus nyatat fakta klinis dan observasi pakai angka yang pasti. Jangan pernah tulis tensi normal, tapi tulis 120/80 mmHg. Harus jelas. Terus di bagian analisis, ini masuknya akuntabilitas profesional. Kalian dituntut pakai nomenklatur baku, bukan bahasa awam. Dan terakhir, penata laksanaan. Disinilah akuntabilitas tindakan kalian diuji. Apakah sesuai SOP? Ditulis real time nggak? Ada inform konsennya nggak? Dan udah diautentikasi belum? Semuanya harus terjawab di bagian P ini.
Masuk ke bagian kelima, skenario kasus Nyonya R. Kita akan bandingkan langsung mana praktek yang buruk dan mana yang berkualitas. Biar teorinya makin nempel, coba deh kita bedah kasus Nyonya R usia 28 tahun yang mau pasang alat kontrasepsi. Sering banget nih ibu nemuin catatan bidan yang mungkin lagi buru-buru. Tulisannya begini, pasien datang mau KB spiral, tensi normal, pasang sukses, darah sedikit. Haduh, bacanya aja bikin ibu gemes. Praktek buruk macam apa ini? Tensi normal itu berapa? Darah sedikit itu seberapa banyak? Semuanya opini, nggak ada angka pastinya. Dan parahnya, nggak ada bukti informed consent. Kalau besoknya pasien pendarahan, catatan ini nggak bakal bisa nolong si bidan di mata hukum. Nah, sekarang coba bandingkan sama praktik berkualitas yang sesuai standar kita. Objektifnya jelas, TTV 120/80 mmHg. Analisisnya baku, akseptor AKDR non-hormonal. Dan yang terpenting, di penata laksanaan tertulis detail, informed consent, dan teknik no touch. Gini loh standar emas yang benar. Dan yang bikin contoh praktik baik tadi makin keren adalah ketepatan waktunya. Coba lihat alurnya. Jam 9.15 edukasi dan persetujuan. Lanjut jam 9.25 tindakan pemasangan, jam 9.35 observasi, dan jam 9.50 ditutup dengan edukasi dan jadwal kontrol. Rentetan menit demi menit ini nggak bisa dimanipulasi. Ini bukti mutlak bahwa kalian ngasih asuhan itu sesuai urutan SOP dan kalian catat langsung saat itu juga. Tameng hukum kalian udah nggak bisa ditembus lagi kalau begini caranya. Bagian keenam, evaluasi mutu dokumentasi. Kita akan bahas apa saja kriteria audit klinisnya. Nanti pas kalian udah jadi praktisi atau bahkan pas kalian yang jadi instruktur klinisnya, catatan itu bakal dievaluasi sama manajemen fasilitas kesehatan. Ada 4 hal yang dilihat. Pertama, completeness. Lengkap nggak semua elemennya terisi? Kedua, accuracy and objectivity. Datanya akurat dan murni fakta dengan angka ukur nggak? Atau malah penuh asumsi? Ketiga, legibility atau keterbacaan. Bahasa dan nomenklaturnya udah baku dan jelas belum? Dan keempat, timeliness. Kayak kasus Nyonya R tadi, alur waktunya masuk akal nggak? Dan beneran dicatat real time nggak? Kalau kalian bisa menuhin 4 kriteria ini, ibu jamin kualitas pelayanan kalian itu udah top notch, nggak perlu diraguin lagi. Nah, mahasiswa sekalian, kita udah sampai di penghujung materi. Sebelum kita tutup, ibu mau kalian benar-benar merenungkan hal ini. Buku rekam medis itu bukan sekadar tumpukan kertas atau ketikan di layar komputer. Itu adalah jejak profesionalisme kalian. Dari sanalah kelihatan seberapa peduli kalian sama keselamatan pasien dan seberapa besar rasa hormat kalian buat profesi bidan yang mulia ini. Jadi, pertanyaan ibu buat kalian, pas kalian turun ke lahan praktik besok, apa yang bakal tertulis di jejak profesionalisme kalian? Yuk, kita pastikan mulai sekarang, setiap kata yang kalian goreskan itu mencerminkan kualitas terbaik dari seorang bidan. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya, tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di sesi pemaparan ibu berikutnya.